Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin mengkaji kitab-kitab para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat usaha kita pada dalam kajian ini sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai usaha kita untuk lebih memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di surat Al-Infitor ya. Yang siap boleh nanti untuk membaca ya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan diluapkan. Wa idzal quburu bu'sirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan dan apa yang dia lalaikan. Silakan ada yang siap mencoba membaca tafsir. Saya mau coba Ustaz. Silakan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir suratul Infitor. Ya. Al-ayah Langsung ke tafsirnya aja. masuk ya. Al-ayah al-ula hatta al-khamisah. Ai idza insyaqqatis sama'u wan fatarat wa tanatharat nujumuha wa zala jamaluha wa fujjiratil biharu fasarat bahran wa wahidan wa bu'thiratil quburu bi anna ukhrija masuk ke fi'il tidak dibaca anna. Oh ya bi an ukhrija ma fiha minal amwati wa husyiru lil mauqifi baina yadayya Yadayillahi. Baina yadayillahi lil jazai alal a'mali fa fahina idzin yankashifu al-ghata'u wa yazulu ma kana khafiyan wa ta'allama kullu nafsin ma ma'aha. Ta'lamu, bukan ta'lama. Kalau ta'lama belajar. Wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha minal arbahi wal khusrani. Hunalika ya'uddul zalimu ala Ya'addu itu ya'addu bab 4. Oh, sip. Ya. Hunalika ya'addu az-zalimu ala yadayhi idza ra'a ma qaddamat yadahu wa ayqana bisyiqa'il
ab Bisyaqoi. bisyaqail abdiyi Abadi. abadiyi wal adzabis sir sir sirmidi Sar. sarmidi Sarmadi. sarmadi wa Sarmadi. hunalika Ustaz. Pak Imron itu suara. Oh, wa hunalika yafuzul muttaquna al mutaqaddimuna Muqaddimuna. muqaddimuna li salihil a'mali bil fawzil azimi wan na'imil muqimi was salamati min adzabil jahimi. Ya. Hujan Ustaz telat takhir. Ya, idan syakoti sama apabila langit terbelah. Iwan fatorot. Jadi artinya sama ya. Jadi infatoro itu insyako ya. Artinya sama. Terbelah. Watana sarot nujumuha dan bintang-bintangnya berjatuhan. Itu idal kawakibun tasarot. Tasarot sama dengan tanah sarot. Wazala jamaluha dan hilanglah keindahannya. Ya kalau bintangnya berjatuhan ya berarti kan tidak ada lagi keindahan. Ya karena adanya bintang-bintang di langit itu kan adalah untuk menunjukkan keindahan ya. Itu kalau bintangnya tidak ada maka keindahannya tidak ada. Ya ini namanya lawazim ya. Lawazimnya. Wa fujiratil biharu dan lautan diluapkan. Wasorot baharon wahidan maka dia menjadi satu lautan. Jadi ditumpahkan ya dari ke daratan jadi menjadi menyatu. Wabu sirotil kuburu dan kuburan dibongkar artinya dibangkitkan. Bian ukhrija ya dengan bagaimana maksudnya kuburan dibongkar itu yaitu dikeluarkan ya mafiha apa yang ada di dalamnya minal amwati dari mayit-mayit. Mayat-mayat manusia akan dikeluarkan darinya yaitu dibangkitkan. Wahusyiru dan mereka dikumpulkan ya di mobilil mauqifi ya di tempat berdiri maksudnya di padang mahsyar baina yadayillah ya di hadapan Allah lil jazai alal a'mali ya untuk pembalasan terhadap amal-amal. Ya wahina izin dan ketika itulah yan kashiful ghitau ya tersingkaplah ya penutup ya gitu itu artinya penutup. Kasafa yan kasifu tersingkaplah penutup. Jadi sesuatu yang tertutup waktu di dunia ya misalnya keadilan ya banyak kebohongan kecurangan ya maka pada saat di padang mahsyar pada saat di akhirat tuh akan nampak semuanya wa yazulu maka nafian ya akan hilang yang dulu itu tersembunyi. Jadi sekecil apapun kezaliman yang dilakukan oleh manusia ya itu akan ada balasannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Jadi kalau kita merasa tidak diberikan keadilan di dunia ini ya sudah kita sebagai orang beriman yang meyakini akan adanya akhirat ya gitu kita tunggu saja pengadilan akhirat. Ya sampai jumpa di pengadilan akhirat. Gitu ya. Ketika merasa di dunia ini tidak adil. Wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha minal arbahi wal khusrani. Dan setiap jiwa akan mengetahui
ya apa yang akan ia dapatkan, yang akan bersamanya, ya maksudnya akan dia dapatkan minal arbahi, ya dari keuntungan, wal husron dan kerugian. Jadi setiap orang akan tahu nanti di akhirat dia akan mendapatkan apa. Ya, bahkan di padang mahsyar itu kan sudah dibagi, ya ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada al-muqarrabun. Ya, semua orang sudah tahu mau kemana tujuan akhir, ya tempat tinggal yang akan dia dapatkan, dia sudah tahu. Hunalika, nah ketika itulah, ketika orang, ya setiap orang itu tahu, ya apa yang akan dia dapatkan, tempat yang akan dia tinggali. Nah, orang zalim yang ketika di dunia, hati-hati ya orang yang zalim, ya ketika di dunianya, ya adu, ya ado ya adu. Apa artinya ya adu? Ada yang tahu? Yauma ya, di dalam Al-Quran ada yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, ini ayat. Ala yadayhi, ini ayat Menggigit. Ya, menggigit. Ini ya udu kan saya. Ya Ya udu saja. adu, bukan ya udu. Ya adu itu ado ya adu. Oh. Bab 4, ya ado itu kan termasuk mudoab. Asalnya adido, ya dodu. Pakai Ya, tasbih berarti Ustaz. diidghamkan, ya menjadi ado ya adu. Ya aduh. Termasuk mudoab, fi'il mudoab. Ya, di sanalah seorang yang zalim menggigit tangannya. Ya, menggigit tangannya maksudnya apa? Menggigit tangannya. menggigit jari. Menggigit tangannya Ya, itu maksudnya apa? Ini kan sebetulnya bahasa kinayah, ya. ini aja saja. Dalam ilmu balaghah Ini saat menyesal saja. Ketakutan. sebut kinayah. Bukan ketakutan. Ada yang tahu maknanya apa? Menggigit menggigit tangannya. Ya adu zalimu ala yadayhi, menyesal, betul. Ya menyesal Ustaz. Menyesal. Iya, menyesal. Menyesal Ustaz. Iya, menyesal idza ra'a, apabila idza di sini bukan syarat ya. Idza di sini hanya dzaraf saja ya. Hunalika ya adu zalimu ala yadayhi idza ra'a ma qaddamat yadahu wa ayqana bi syaqail abadi wal azabi sarmadi. Idza di sini berarti hanya artinya ketika saja. Bukan syarat, ini dia dzaraf. Karena tidak ada jawab syaratnya. Sehingga diartikan ketika, ya. Jadi di sanalah seorang yang zalim menggigit jarinya, menggigit kedua tangannya apabila melihat ketika melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Qaddamat yadahu, dilakukan oleh kedua tangannya. Ya, kenapa disebutkan kedua tangannya saja? Padahal kan perbuatan manusia kan tidak hanya oleh dua tangan. Ya, dibantu dengan kaki, dengan otak yang berpikir. Ada yang tahu? Ini dalam ilmu balaghah disebut apa? Majaz ter. Majaz apa? Majaz mursal. Majaz mursal. Majaz mursal, alaqahnya? Penghalangnya baik alaqahnya. Alaqahnya apa? Disebut Majaz itu harus ada alaqah. Ya. Majaz itu harus ada alaqah ya. Dua tangan tadi Ustaz. Sebenarnya ya alaqahnya. Dia disebutkan kedua tangan, maksudnya semuanya. Ya, sama kayak tabat yada bilah biwatab.
Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Pokoknya bukan hanya kedua tangannya aja kan. Ya, semuanya satu. Ini namanya juz'iyah ya, juz'iyah. Juz'iyah itu artinya disebutkan sebagian tapi maksudnya seluruhnya. Ya, tapi di balik majas itu kan ada hikmahnya. Jadi kenapa disebut kedua tangan? Karena memang secara galibnya ya, secara lebih dominannya yang dilakukan oleh manusia itu dengan tangan. Ya. Perintahkan sama tangan, Ustaz. Ada kaki. Ketika dia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, wa aikona, dan dia meyakini aikona. Meyakini dengan kesengsaraan yang abadi, syaqail abadi wal azabis sarmadi, ya, dan siksaan yang tidak terputus-putus ya, artinya sama abadi, sarmadi. Wa hunalika, dan di sanalah, nah sebaliknya kalau tadi orang-orang yang zalim ya akan menyesal. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, yafuzul muttaqunal muqaddimuna li salihil a'mali, ya akan beruntung, akan menang. Orang-orang yang bertakwa yang telah mempersembahkan, ya, yang telah melakukan amalan soleh, li salihil a'mali, bil fauzil azimi, dengan kemenangan yang besar, wa naimil muqim, ya, dan kenikmatan yang selalu ada ya. Keselamatan min azabil jahimi, dari azab neraka jahim. Ya, insyaallah ini jelas, mudah-mudahan menjadi renungan kita ya, tadabbur terhadap ayat-ayat ini sehingga bisa membimbing amalan kita ya. Jadi ini satu ayat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini kalau kita renungkan, kita tadabburi, kita akan berhati-hati di dalam melakukan amalan ketika di dunia ya, apalagi berkaitan dengan kezaliman. Ya, itu sangat bisa membuat pelakunya sangat rugi, kezaliman itu. Ya, jangankan zalim ya, sampai memberikan keputusan hukum yang salah, tidak adil ya, menetapkan hukum. Ya, bahkan hanya dengan lisan saja misalnya menghina ya, melecehkan, itu juga sangat berat dosanya. Ya, karena nanti ini disebut sebagai muflis ya oleh Rasulullah. Orang yang bangkrut. Ya, orang yang zalim itu. Karena dia suka mencela orang lain, ya, merendahkan kehormatan orang lain. Nanti di akhirat itu amal solehnya itu akan dipakai untuk membayar ya atas kezolimannya kepada orang yang dizolimi. Ya, kalau kezolimannya banyak, ya amal solehnya kemudian habis untuk membayar, tidak cukup, ya maka kemudian dosa orang yang dizolimi akan ya dipindahkan kepada orang yang menzolimi. Itu sangat rugi sekali. Makanya disebut muflis ya, orang yang bangkrut. Ya, berikutnya ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka birabbikal karim, apa yang menipumu ya sehingga kamu maka ya kepada Tuhanmu yang mulia, alladzi khalaqaka fasawwaka, ya, yang telah menciptakanmu ya lalu menyempurnakanmu, fa'adalak, dan menjadikan kamu seimbang, fi ayyi suratim ma syarokabak, ya pada bentuk apa saja yang dia kehendaki, yang dia dia menyusunmu. Kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali
Jangan seperti itu ya, bahkan kalian mendustakan terhadap hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidin, dan sesungguhnya atas kalian ya benar-benar ada pengawas, ya, malaikat-malaikat yang mengawasi, kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia yang mencatat, ya alamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Ada yang mau baca berikutnya? Anak nyoba antatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala mu'atiban lil insani al-muksiru fi haqi Itu rabbihi. ada tasdid, Pak. Yang mana itu? Al-insani Al-insani ya. muqassir fi haqi rabbihi al-mutajjiroi saja. Mutajari'i ala musakhotihi. Mana musakhotihi? Apa? Ala masakhoti. Ma'asihi. Salahnya beda, Sat. Oh ya, itu masakhotihi. Ya, itu ada perbedaan apa? Manuskrip ya, ada masakhotihi, ada ma'asihi. Oh ya. Ya ayyuhal insanu ma aroka birobbikal Ma goroka. Apa? Ma goroka. Apa? Itu ayatnya, Pak, masa enggak ini? Ya. Ma aroka, goroka, ma Go. goroka, ya ini kecil sekali satu. Ma goroka birobbikal karimi saja. Ya. Karimi. Atuha wanan saja. Atahawunan. Atahawanan min kafi fi hakukihi. Hukuk jamak dari hak. Oh ya, hukukihi am iktakori Ihtikoron. Iktikoron minka li adabihi am adami imani minka bijasaihi. Adami atapnya ke mana? Minka atau saja? Minka kan? Oh, yang mana, Ustaz? Am ini loh. Adami atapnya belum. Tahawunan min kafi hukukihi am ihtikoron min kali adabi am. Ya, ada am lagi ya? Am adami aja, satu aja ini. Kemana itu majrur? Atapnya kemana? Li adabihi. Li adabihi. Nggak nyambung itu. Atap itu harus sejajar, harus nyambung. Iktakori ini, satu. Adama ya, berarti kan karena sebelumnya ini apa? Mansub ya, tahawunan, tikoron, Oh, kecuali adiwanan berarti mansub saja. Iya. Atap harus ini. Alaisa huwa aladina khalaqa fasawwaka fi aksani apa sih? Ini ayat masa nggak tahu, Pak. Ini surat At-Tin fi ahsani taqwimin. Takwimin. Fa'adalaka warokobaka saja. Kak warokabaka. Warokobaka tarkiban kawiman mu'tadilan fi aksani
al-askali saja. Askali wa atmali al-hayati. Al-hayati kan? Hayati ya. Saya baca aja. Udah, Pak? Udah ya. Ya, udah. Ya, jadi yaqulu ta'ala mu'atiban lil insanil muqassiri fi haqqihi, atau di naskah lain fi haqqillahi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam rangka untuk menegur ya, mu'atiban atau untuk mencela kepada orang manusia yang muqassir ya, yang kurang ya dalam beramal, dalam melakukan, maksudnya yang tidak melakukan kewajiban, muqassir itu, ataupun melakukan keharaman. Ya, jadi dia tidak memenuhi ya fi haqqihi, hak ya Allah Subhanahu wa taala. Al-mutajarri'i ya, yang berani ala ma'asihi ya, terhadap berbuat maksiat kepadanya. Jadi ya ayyuhal insan, jadi insan di sini adalah tadi orang yang durhaka gitu ya kepada Allah. Wahai manusia, ma goroka, apa yang menipumu? Ya, apa yang menipumu maksudnya untuk hingga kamu itu durhaka kepada Allah, birobika, kepada Tuhanmu, al-karimi ya, yang maha mulia. Jadi ini supaya diingatkan ya, apa yang menipumu ya hingga kamu itu durhaka kepada Tuhanmu yang mulia. Itu artinya Tuhanmu itu sudah sangat mulia kepadamu, sudah banyak memberikan nikmat. Kenapa kamu membalasnya dengan kedurhakaan begitu? Ya, itu kan suatu hal yang tidak tahu ya, terima kasih, tidak tahu balas budi. Jadi sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, tapi kemudian balasannya adalah mendurhakai. Atahaunan minka fi hukukihi. Ya, apakah kamu menghinakan? Ya, menghinakan, apakah penghinaan darimu ya, penghinaan dari sebagai bentuk penghinaan darimu. Tahawunan ini berarti kan irobnya apa? Yang mana, ada yang tahu irobnya? Yang mana, Ustaz? Tahawunan mansub. Masdar tadi. Tahawunan, masdar. Kalau masdar mah bukan Kalau masdar bukan irob itu, Pak. Oh, yang masdar itunya maf'ul mutlaq. Masdar sigot. Sigotnya. Enggak, irobnya. Enggak, irobnya. Mutlak mana fi'ilnya? Mutlak mana fi'ilnya? Mau fi'ilnya. Mansub sebagai maf'ul li ajli, jadi alasan. Sebagai maf'ul li ajli, jadi alasan. Ya. Ini suaranya agak mantul ya, dari siapa? Pak Jainuddin. Mantul tadi. Ya, apakah karena Ya, jadi karena ya, apakah karena kamu sebab penghinaan darimu terhadap hak-haknya, ya, terhadap hak Allah ya Subhanahu wa taala untuk diibadahi, am ihtiqaron min kali azabi, ataukah kamu menganggap enteng ya, sebagai anggapan enteng darimu terhadap siksaannya, siksaan yang keras itu dianggap enteng. Am adama imanin minka bijazaihi, ataukah ketidakadaan iman ya, ketidakadaan iman ya darimu terhadap balasannya. Alaisa huwa, ya bukankah dia alladzi khalaqaka fasawaka, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan ya penciptaanmu, menciptakan dengan sempurna. Dalam ayat lain fi ahsani taqwim,
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fa'adalak, bahkan menciptakanmu secara seimbang. Warokabaka, dan menyusunmu tarkiban qawiman, dengan susunan yang tegak, ya, yang mu'tadilan, ya, yang seimbang, fi ahsanil ashkali, pada bentuk yang sangat bagus, yang paling bagus, wa ajmalil hayati, dan dalam penampilan yang paling indah. Ya, jadi kalau kita renungkan ya, penciptaan kita ya, tubuh kita itu kan di sana ada keseimbangan. Ya, misalnya antara panjang tangan ya, panjang kaki, kanan kiri, itu semua ada keseimbangan dalam tubuh kita. Fahal yaliku bika an takfuro nikmatal mun'imi, apakah layak ya bagimu untuk mengkufuri nikmat yang memberi nikmat, mun'im yang memberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala, au tajhada, atau kamu menentang ihsana, ya, kebaikan al-muhsini, yang berbuat baik. Allah sudah berbuat baik kepadamu, ya, tapi kamu menentangnya. In hadza illa min jahlika. Tidaklah, ya, in di sini nafi. Tidaklah hal ini ya kecuali ya berasal dari kebodohanmu, wa zulmika, kezalimanmu, ya, wa inadika, ya, dan kedurhakaanmu, ya, wa ghashmika. Ya, apa artinya ghashmika? Masih sama ya kayaknya, penentanganmu ya. Fahmadillah, maka pujilah Allah, ya, idlam yaj'al surataka, di mana dia tidak menjadikan bentukmu ya surata kalbin, ya, bentuk anjing, ya, seperti bentuk anjing. Ya, jadi kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, yang kalau dibandingkan dengan hewan-hewan tentu sangat jauh. Ya, maka kita bersyukur, ya, tidak menciptakan bentuk kita seperti bentuk anjing, au himarin, ya, atau keledai, au nahwihima, ya, minal hayawanati, atau yang semisal dengan keduanya dari hewan-hewan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi ayyi suratin, pada bentuk yang bagaimana saja, ya, masya'a, fi ayyi suratin masya'a rokabak, apa yang dia kehendaki, Allah kehendaki, ya, dia Allah telah menyusunmu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyusun rupa-rupa manusia. Wa qauluhu, dan firman-Nya, kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak, ya, jangan seperti itu untuk menyanggah kalla itu. Bal tukadzibuna, ya, bahkan kalian mendustakan, artinya tidak percaya, ya, terhadap hari pembalasan, ay ma'hadzal wa'zi, ya, bersama dengan nasihat ini, tadzkiri, dan peringatan ini, la tu'tazaluna mustamirina ala takdibi bil jaza. Ya. Kalian masih saja, ya, terus-menerus, ya, mengingkari, ya, mendustakan balasan, hari pembalasan. Wa antum la budda an tuhasibu ala ma'amiltum. Kalian harus, ya, menghisab, menghitung atas apa yang telah kalian lakukan. Wa qad aqamallahu alaikum malaikatan kiraman, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan, ya, kepada malaikat yang mulia, yaktubuna aqwalakum, yang menulis, ya, perkataan kalian, wa af'alakum, dan perbuatan kalian, wa ya'lamuna, dan mereka mengetahuinya. Pada khala fi hadza af'alul qulub, maka masuk pada hal ini
perbuatan hati, wa fa'alul jawarihi, dan perbuatan anggota badan. Jadi semua tidak ada yang terluput ya dari catatan para malaikat ini. Fallaiku bikum, maka yang layak bagimu untuk kerimuhum, ya, untuk memuliakan mereka, wa tujilluhum, ya, dan sama artinya memuliakan, ajalla yujil. Innal abrar lafi naim, sungguhnya orang-orang yang berbuat baik benar-benar dalam kenikmatan, wa innal fujar lafi jahim, dan sungguhnya orang-orang yang berbuat dosa benar-benar di pendosa benar-benar dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa mahum anha bighaibin, dan tidaklah mereka itu gaib pada saat itu, ya. Tidak bisa keluar. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian apakah kamu tahu apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari satu jiwa tidak memiliki kekuasaan terhadap jiwa yang lain, ya, sedikit pun. Wal amru yauma idzin lillah, dan segala urusan pada hari itu milik Allah. Al muradu bil abror, yang dimaksud dengan abrohum al qaimuna bi hukukillah, yang menjalankan hak-hak Allah, wa hukuki ibadihi, dan hak-hak hambanya, al mulazimuna lil birri, yang senantiasa, ya, berkomitmen terhadap kebaikan, fi amalil qulubi, ya, baik pada amalan-amalan hati, wa amalil jawarih, dan amalan-amalan fisik. Faulai jazaohumun naim, maka mereka, balasan mereka adalah kenikmatan, fil qalbi war ruhi wal badan, pada hati, ruh, dan juga badan, fi dari dunia, di negeri dunia, wa fi daril barzakh, di alam barzakh, wa fi daril qarar, dan alam akhirat maksudnya. Wa innal fujara, dan sesungguhnya orang-orang yang penjahat, pendosa, alladzina qassaru, yang mereka itu tidak memenuhi, ya, qassaru fi hukukillah, hak Allah, wa hukuki ibadi, kehambanya, alladzina fajarat qulubuhum fa fajarat a'maluhum, yang hati mereka itu durhaka, maka durhakalah amalan mereka, ya. Jadi dimulai dari hati dulu, ya. Hati yang buruk, ya, akan melahirkan amal yang buruk. Lafi jahim, benar-benar ada dalam neraka jahim, ay azabin alim, azab yang pedih, fi dari dunia, wa daril barzah, wa fi daril qarar. Ya, jadi beliau mengatakan di dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat. Ya, tentu kalau jahim itu khusus untuk akhirat, ya, sebetulnya. Ya, tapi kalau untuk kesengsaraan, ya, bisa saja Allah menyegerakan siksaannya di dunia, ya. Bisa dengan penyakit, bencana, dan sebagainya. Ya, tetapi itu kan tidak hanya berupa azab, bisa saja berupa ujian kalau bagi orang-orang beriman. Justru umumnya orang beriman itu akan diberi ujian oleh Allah. Ya, sehingga ada perkataan bahwa dunia itu adalah penjaranya bagi orang beriman, ya, dan surganya bagi orang kafir, ya. Itu yang paling jelas, ya, tentu balasan yang paling besar di akhirat. Di alam barzah, ya, tentu itu juga ada siksaan, ya, siksa kubur. Walaupun tidak seberat siksa neraka. Ya, selaunaha, mereka masuk ke dalamnya, wa yu'adzabuna biha asyaddal azab, dan diazab dengan azab yang sangat pedih, yaumiddin, ay yaumul jazaa 'alal a'mal. Wa ma hum anha bighaibin, ay bal hum mulazimuna laha. Mereka terus-menerus tetap ada di dalamnya. Tidak gaib, tidak bisa hilang, tidak bisa keluar. Ya. Tidak bisa absen, gitu, ya, tidak bisa menghindar dari siksa neraka itu. La yakhrujuna minha, tidak akan keluar darinya. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, diulang lagi, ya, 2 kali.
untuk penegasan ya taukid. Fi hadza tahwilun, dalam ayat ini ada tahwil yang memberikan ancaman, menakut-nakuti. Lidzalikal yaumi syadid, pada untuk hari yang sangat keras itu. Ya, jadi kita ditanya supaya kita mau memikirkan, ya menunjukkan sangat-sangat dahsyat hari tersebut, ya sehingga Allah bertanya, ma adraka ma yaumuddin. Akan diulang lagi pertanyaannya, summa ma adraka ma yaumuddin. Ya, untuk membesarkan perkaranya, ya ta'zim. Alladzi yuhayyirul azhan, yang membingungkan ya pikiran, otak-otak, ya azhan jamak dari zihnun. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari suatu jiwa tidak bisa memiliki kekuasaan terhadap jiwa lain sedikit pun, walau kanat qaribatan atau habibatan musafiyatan, ya. Ya, walaupun dia adalah sebagai kerabat atau kekasih, ya musafiyatan apa ya, yang murni mungkin ya. Fakullu mustagilin binafsihi la yatlubul fikaka li ghairiha. Ya, setiap orang yang sibuk, ya, fakullu mustagilin binafsihi, setiap orang yang sibuk dengan dirinya tidak akan mencari ya al-fikak, ya kebebasan, atau memberikan apa namanya ya kebebasan untuk yang lainnya, memberikan pertolongan. Artinya ya sebagaimana di surat Abasa ya, kullu mri'in minhum yawma idin sya'nu yugni. Setiap orang akan sibuk ya dengan dirinya sendiri, bahkan mereka lari ya, yafirul mar'u apa min ahi wa ummihi wa abi, ya wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani kullu imri'in minhum yawma idin sya'nu yugni. Pada hari seorang lari ya dari saudaranya, ya dari ibunya dan dari ayahnya, dari istrinya dan dari anak-anaknya. Ya jangankan orang lain, keluarga sendiri yang paling dia cintai sendiri akan dia lupakan. Ya karena memikirkan diri sendiri pada saat itu, sibuk dengan diri sendiri. Wal amru yauma idzillah, ya, dan segala urusan pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan kelihatan kekuasaan, akan kelihatan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh hambanya, ya waladzi yafsilu bainal ibadi, dan dialah yang memutuskan hukum di antara hamba-hamba, wa ya'khudhu lil madlumi haqqahu min zalimihi, dan mengambil ya haknya ya bagi orang yang dizalimi dari orang yang menzaliminya. Ya semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya, makanya di surah Al-Fatihah kan kita selalu membaca Maliki Yaumiddin. Iya. Ya, yang menguasai hari pembalasan. Padahal Allah di dunia juga berkuasa kan, tetapi kenapa Allah menyebut Yaumiddin di hari pembalasan? Karena di hari pembalasan itulah akan terlihat jelas kekuasaan Allah. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Terlihat jelas. Kalau di dunia kan ujian. Ya kan? Allah masih memberikan kebebasan orang untuk melakukan, ada yang zalim, ada ini. Di dunia ini ujian. Tapi ketika orang membaca Maliki Yaumiddin dalam Al-Fatihah yang setiap saat dia baca dalam setiap sholat, harusnya mengingat bahwa nanti di akhirat itu akan nampak kekuasaan Allah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh manusia. Ya, Allah alam shawab. Mudah-mudahan menjadi renungan kita pada pagi hari ini, mentadabburi ayat ini yang intinya adalah kita harus mensyukuri nikmat Allah, nikmat fisik yang Allah ciptakan, yang Allah bentuk ya untuk kita dengan sebaik-baiknya, berikan banyak nikmat kepada kita. Kita harus memenuhi ya kewajibannya dan juga jangan berani untuk berbuat kezaliman.
Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan faedah ilmu pada kita semua di pagi hari ini. Sebelum ditutup, barangkali mungkin dari ikhwas sekalian ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya boleh? Silakan Bu. Afwan, tat off cam ya, kameranya tertutup, maaf ya Tat. Ya. Tat, perenungan ya dari ayat ini Tat. Bahwa kedoliman kita mungkin pernah menghina dan lain-lain itu akan dituntut nanti. Nah sekarang kan kita nggak tahu nih baru belajar sekarang gitu. Kalau dulu pernah gitu ya Tat ya, waktu kuliah, waktu mungkin sekolah, dan kita nggak sadar melakukan itu bahwa itu sebuah menghina orang atau melakukan sebuah kedoliman. Sekarang nebusnya caranya gimana tuh Tat? Supaya nanti nggak ditagih gitu ya di sananya. Apa yang harus kita lakukan sementara kita udah lupa gitu bahwa itu pernah kita lakukan dan belum belajar dan belum masih belum belajar gitu Tat. Jadi sekarang yang kita harus lakukan apa Tat? Untuk nebus bahwa bisa jadi kita pernah gitu. Tobat Bu. Iya, tobat yang gimana? Nggak bisa asal. Tobat itu ada tujuannya, tobat terhadap apa kan gitu. Nah sekarang jadi gimana tuh? Ya kalau kita masih bisa menemui orang-orang yang dulu pernah kita hina, pernah kita sakiti, ya kita minta maaf kepada mereka. Ya, tapi kalau misalnya udah lama, udah sulit untuk menemui, tidak ada lagi ya kontak dan sebagainya, ya kita dengan melakukan kebaikan ya seperti sodako dan yang lainnya, itu insya Allah bisa menghapus ya. Yang penting kita sudah berusaha terlebih dahulu untuk mencari ya orang yang pernah kita zalimi itu ya agar dia mau memaafkannya. Ya kalau kita udah minta maaf dengan sungguh-sungguh, misalnya orang itu nggak memaafkan, itu kan lain hal ya, kita sudah minta maaf ya, dan insya Allah Allah sudah mengampuni. Ya kalau yang tidak memaafkan berarti salah yang tidak memaafkan, karena Allah SWT sudah menyuruh untuk memaafkan. Jadi syarat tobat sebagaimana yang sudah disebutkan oleh para ulama, yaitu kalau hanya berkaitan dengan Allah, itu kan ada 3 syaratnya tobat itu. 1, berhenti dari perbuatan dosa. Ya, 2, menyesali perbuatan dosa itu. Ya, 3, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, itu kalau kaitannya hanya dengan Allah, hak Allah ya. Kalau ada hak manusia, maka ya harus ditambah dengan keempat, yaitu mengembalikan hak yang kita ambil. Ya, yang kita rampas, misalnya mencuri ya, ngambil, ya harus dikembalikan tobatnya itu. Iya. Lalu ya tadi kalau menghina ya harus kita minta maaf kepadanya. Begitu Bu ya. Iya Tat. Baik, dari Jazakallah khair Tat. Ya. Dari yang lain barangkali masih ada pertanyaan. Ya, mungkin cukup Sad, barangkali ada penutup Sad. Cukup ya. Sudah cukup insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, membimbing kita ya untuk senantiasa bisa ada di dalam kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kepada Al-Ustaz dan ikhwas sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengambil faedah ilmu yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz. Insyaallah besok kita bersua kembali di kajian selanjutnya pada subuh ya. Insyaallah. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.